Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon perkenalkan, nama saya Muizzadin Abdullah. Saya dosen tetap pada program studi S1 Teknik Mesin Universitas Maritim Amni Semarang dengan nomor NIDN 0617059402, dan saat ini saya dipercaya untuk mengemban amanah Bapak pimpinan sebagai Kepala Program Studi S1 Teknik Mesin. Selama kurang lebih 4 tahun saya mengabdi di Universitas Maritim Amni Semarang, dan saya berkomitmen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagai dosen, saya selalu berupaya menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, inovatif, serta berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan dunia industri dan perkembangan teknologi, terutama di bidang teknik mesin. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengetahuan material teknik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang sangat penting bagi mahasiswa teknik mesin karena membahas berbagai jenis material teknik, struktur, dan sifat material. Proses pembentukan material, perlakuan panas, mekanisme kerusakan material, hingga pemilihan material yang tepat sesuai kebutuhan rekayasa. Penguasaan materi ini menjadi fondasi bagi mahasiswa dalam memahami hubungan antara karakteristik material dengan performa suatu komponen mesin. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan buku pengetahuan material teknik sebagai referensi utama yang dilengkapi berbagai sumber literatur ilmiah, buku teks internasional, standar teknik, serta artikel penelitian terbaru. Penggunaan berbagai referensi tersebut bertujuan agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif, tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga mampu meningkatkan dengan penerapan di dunia industri perkembangan teknologi material modern, terutama di bidang kemaritiman. Mempelajari mata kuliah pengetahuan material teknik memberikan banyak manfaat bagi siswa, diantaranya memahami karakteristik berbagai jenis material, mampu memilih material yang sesuai dengan kebutuhan desain dan manufaktur, memahami penyebab kegagalan material, meningkatkan kemampuan analisis dan merancang komponen mesin, serta menjadi bekal yang kuat untuk mempelajari mata kuliah. Lanjutan seperti proses manufaktur, elemen mesin, pengelasan, perancangan mesin, dan teknik produksi. Pengetahuan ini juga menjadi kompetensi penting bagi lulusan teknik mesin dan menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Saya Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin rekan. Perhatian, duduk siap, gerak. Lapor kelas transportasi A dan B siap melaksanakan perkuliahan. Laksanakan. Ya. Mengawali perkuliahan, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selamat jumpa. Gerak. Terima kasih. Selamat siang. Oke, selamat siang. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan pertama ya, sebelum kita ke materi ya, ini saya absen dulu. Yang berangkat sama yang tidak berangkat nanti akan kelihatan ya. Oke, yang pertama saya absen dulu untuk nama Aldi,
Berangkat? Oke. Esra, ada. Afrizal, Alfa, Hadir, Pak. Dir. Dio, Izin, Pak. Dio izin. Alifa ya. Alifa Nur, hadir. Hadir. Oke. Dian, terus Areta, izin. Ini Engel, hadir. Asifa, Wahyu, Hadir, Pak. Denis, Hadir, Pak. Arfan, Hadir, Pak. Dila, Abrar, Hadir, Pak. Ahmad Taufik, Hadir, Pak. Azhar. Hadir, Pak. Oke, baik, hadir ya. Nanti untuk pengisian KPK-nya ya nanti setelah mata kuliah. Baik, untuk pertemuan hari ini ya Pak Muis akan menjelaskan tentang material teknik ya. Jadi pada pertemuan hari ini Pak Muis akan menjelaskan di pertemuan 1 tentang material teknik ya. Oke. Jadi pada pendahuluan ya, untuk material teknik berkaitan dengan transportasi ya terutama, atau di teknik mesin pun juga mempelajari tentang arti daripada material atau bahan. Ini sangat penting sekali kita mempelajari. Salah satunya apa? Bahwasanya itu alam sekitar kita itu sangat banyak dan perlu banyak dieksplor seperti itu ya. Kaitannya dengan material bahan yang belum tereksplor. Nah, pada pendahuluan ini yang pertama ada alam. Jadi alam itu menyediakan ya, sumber daya termasuk material itu yang banyak dimanfaatkan sebagai konstruksi teknik. Nah, kalian berkaitan dengan jurusan teknik pasti sangat sangat tidak familiar dengan kebutuhan-kebutuhan yang sering di kehidupan yang sekarang gitu ya. Termasuk konstruksi teknik, salah satu contohnya ya rumah menggunakan konstruksi ya, jalan, terus kapal, alat transportasi, terus pesawat ya, darat maupun dan sebagainya. Terus yang kedua ada pemanfaatan dengan teknologi ya, yaitu peradaban ya, kaitannya dengan waktu peradaban sekarang dan dulu itu sangat berbeda. Semakin canggih alat berarti semakin canggih nanti bahan-bahan yang banyak ditemukan seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada dampak atau eksploitasi. Dampaknya seperti apa, kaitannya dengan material yang kita gunakan. Terus yang keempat ada kebutuhan bahan sejak zaman awal peradaban manusia. Kalau zaman dulu nggak bisa Mas Mbak ya. Mungkin untuk bahannya pun juga banyak melimpah ya. Tapi kalau sekarang itu memang harus benar-benar kita mencari bahan-bahan yang sekiranya itu perlu kita eksplor seperti itu. Oke. Yang dimaksud dengan bahan-bahan teknik itu ialah bahan material ya yang dapat digunakan baik secara langsung maupun melalui proses pengolahan dan berfungsi sebagai bahan baku suatu produk yang bermanfaat. Suatu produk yang bermanfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain terutama ya, berkaitan dengan penemuan atau peneliti yang berkaitan dengan peneliti tentang material tersebut. Nah, ini perlu kita eksplor ya, tadi ada yang perlu kita eksplor. Makanya kalau bahan semua itu sangat perlu kita mengeksplor atau kita mencari ya, bahwasanya alam itu sangat melimpah untuk kekayaan alam kita seperti itu ya. Nah, contoh bahan material yang teknik secara garis besar ini dikelompokkan menjadi 3. Ada logam, keramik, sama polimer. Dan jika ketiga bahan tersebut dicampur itu namanya komposit. Ya, komposit. Jadi logam, keramik, polimer itu dicampur jadi satu itu komposit ya. Jadi kaitannya dengan logam itu nanti fungsinya untuk apa gitu ya, untuk manfaatannya itu seperti apa, keramik pun ya. Terus polimer nanti Pak Mus akan lihatkan gambar yang berkaitan dengan fungsi daripada bahan material tersebut digunakan untuk apa saja gitu ya. Ini berguna juga paling kalian prodi transportasi itu kan memang kaitannya dengan ini ya, berkaitan dengan material itu sangat penting sekali, apalagi di darat, laut maupun udara. Ini sangat penting sekali ya. Nah,
Ini adalah salah satu contoh gambar yang berkaitan dengan bahan tadi. Apakah tiga komponen tadi itu menjadi apa? Komponen tiga yang dijadikan satu itu apa tadi? Nah, komposit. Oke. Jadi komposit itu memang tadi ya ada yang berbahan logam, keramik, ya. Terus tadi yang berkaitan dengan polimer, ya. Ada tiga bahan dan menjadi satu adalah polimer. Nah, aplikasinya itu di roket ini ya. Jadi ada bahan roket yang berkaitan dengan bahan tiga komponen ini jadi satu. Ini salah satunya di roket ini ada nggak daripada tiga komponen tadi? Pasti ada kan ya? Polimer, ya, bahan logam, ya, terus ada keramik juga itu pasti ada. Nah itu namanya di polimer. Nah ini adalah contoh motor. Nah, motor yang kalian gunakan setiap hari itu memang salah satunya itu tiga material menjadi satu. Plastik ada nggak berbahan plastik? Terus bahan logam itu pasti juga ada. Nah ini salah satu juga menggunakan sifatnya adalah polimer. Nah untuk ilmu dan rekayasa mesin itu salah satunya material science ya atau material belajar tentang ilmu material atau ilmu bahan. Ilmu material itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara struktur material dengan sifat-sifat materialnya. Jadi namanya material engineering atau rekayasa material. Jadi usaha dengan dasar hubungan struktur dan sifat bahan, termasuk mendesain ya struktur bahannya untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan. Nah, ini kalau kita belajar ya. Jadi kalau untuk peneliti untuk kaitannya dengan material science ini memang harus disiplin ilmunya yang mempelajari tentang strukturnya. Itu mencari tentang komposisi materialnya seperti apa. Tadi ada yang tiga ya, bahan polimer, keramik, ya, terus logam. Ya, itu nanti dicek komposisinya seperti apa. Apakah ini bagus atau tidak, layak atau tidak? Karena apa? Nanti berkaitan dengan kebutuhan untuk masyarakat, untuk manusia, dan pastinya untuk keselamatan terutama, ya, untuk keselamatan daripada manusia. Nah, jadi sifat bahan teknik. Ya. Jadi sifat-sifat ekstraktif ya atau kimia itu atau chemical properties-nya atau kimianya itu meliputi ciri-ciri dari komposisi kimia dengan pengaruh unsur terhadap metal atau logam. Ada yang masih ingat nggak unsur senyawa di dalam kimia? Nah, ini kalau memang di teknik itu mempelajari tentang unsur kimia, ya, unsur kimia kita harus mempelajari tujuannya apa untuk chemical properties-nya. Contoh misal baja itu titik leburnya 1524 derajat Celcius. Ya, aluminium sekitar 600 derajat Celcius. Nah, ini kaitannya dengan chemicalnya, ya, bahwasanya itu baja kalau di titik leburnya itu bisa mencair seperti magma lava itu tahu ya. Nah itu baja demikian. Jadi kalau misal nanti baja itu di titik lebur 1524 berarti dia sudah mencair. Nah chemicalnya apa ya? Contoh kayak karbon, Fe, ya, kandungan Fe-nya berapa, kalau baja itu karbonnya berapa, itu termasuk sifat dari bahan tekniknya. Nah, sifat selanjutnya itu kaitannya dengan sifat teknologi ya. Jadi sering pula dimasukkan sifat teknologi dari material, mampu mesin dan mampu cat dan sebagainya. Nah ini sering terjadi kalau untuk komposisi materialnya. Contoh misal fondasi kapal atau dudukan kapalnya, ya, engine bednya, ya. Kalau kalian belajar tentang permesinan kapal, ya, mesin kapal itu kan memang menggunakan engine bed, ya kan? Engine bed itu biar supaya apa, Mas Mbak? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Kalau menggunakan engine bed, engine bed itu biar supaya apa? Penopangnya, ya. Jadi mesin terus kondisinya itu di engine bed, ya. Kondisinya biar supaya mesinnya itu tidak goyang. Materialnya tipis atau tebal itu? Tebal. Karena apa faktornya? Apa? Untuk apa? Fungsinya apa?
Nah, ini kalian berkaitan dengan permesinan kapal juga. Apa bahan untuk engine bed kapal itu? Mesin kapal. Ya, mesin kapal. Jadi kalau kaitannya dengan komposisi ya. Jadi komposisi, misal contoh kayak baja mas. Jadi baja itu komposisi materialnya. Ya. Itu satuannya adalah persentase. Ya. Ada yang tahu nggak baja? Kapal itu terbuat dari apa? Nggak besi. Besi apa baja? Nah, ada yang tahu nggak bedanya besi sama baja? Berapa persen? Kalau orang awam biasanya kan melihat kapal itu, wah besinya banyak pak, ya kan? Besinya besar pak. Tapi apakah yakin kapal ya komposisinya itu terbuat dari full ya ini ya, full terbuat dari besi. Benar apa salah? Yang betul apa? Baja. Ada yang terbuat komposisi baja ya. Oke, dia menggunakan baja. Jadi baja itu untuk komposisi yang materialnya itu ada Fe atau besi. Besinya itu sekitar berapa persen Pak? Apakah 100%? Jadi komposisi material bahannya itu enggak seluruh semua itu 100%. Pasti ada 0,0,0,0 sehingga terbentuklah menjadi baja. Kalau full besi, ya berarti kalau kapal bentuknya besi harus 100% besi semua. Nah, padahal ketahanan materialnya itu memang harus benar-benar benar-benar sesuai dengan keperuntukan alat transportasi tersebut. Gitu ya. Oke. Nah ini dalam sifat teknologi untuk teknologi ya, dan mampu mesin, mampu cor dan sebagainya. Nah jadi tadi ya yang dimaksud logam ya masuk ke komposit, polimer masuk ke komposit, keramik jadinya komposit. Jadi 3 item ini kalau jadikan satu namanya komposit. Itu ya. Ini perlu memang mendalami karena kalian juga belajar tentang permesinan kapal. Jangan sampai nanti kaitannya dengan permesinan kapal itu kalian tidak tahu bahwasanya berbahan ini itu mesin itu overheating ya? Bisa overheating ya? Atau panas gitu? Bisa. Nah, kapal baja itu kalau terkena panas bisa panas nggak? Ketika kalian pegang panas nggak? Panas kan? Tandanya apa? Tandanya ya berarti kita harus membuat kapal itu tidak panas ketika ada orang masuk atau memegangnya. Biasanya menggunakan dangwall. Pakai wall untuk penutupan daripada plat tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu bahan-bahan teknik ya, termasuk logam, ferro. Ini ada turunannya Mas Mbak. Jadi bahan teknik itu ada logam sama non logam. Ferro, non ferro, ya termasuk turunannya itu ada besi tempa, baja paduan, logam berat, yang non ferro, logam ringan, sama logam mulia. Ya. Terus ferro ini ada turunannya lagi. Ya. Ada baja karbon itu tinggi, baja karbon rendah, baja karbon rendah. Ya. Atau baja paduan. Ya, ada baja paduan tinggi, paduan rendah, sama rendah dan lain sebagainya. Terus ada besi tuang atau besi cor tadi. Jadi komponen-komponen yang sekiranya itu seperti yang sulit ya atau menggunakan cor. Misal contoh kayak mesin gitu ya, mesin, pensaf dan lain sebagainya. Itu memang menggunakan bahannya itu bahan untuk besi tuang. Ya, menggunakan cor. Ada alloy, ya, acrylic resin, ya, terus berkaitan dengan baja dan logam dan sebagainya. Kapal pun juga menggunakan bahan non logam. Kalau kapal non logam menggunakan apa biasanya? Kayu. Terus apa lagi?
Fiber, betul ya. Jadi konsepnya kapal itu komposit ya. Alat transportasi komposit ya. Iya, Pak. Iya. Karena di dalam komposit itu jadi konsepnya gini, Mbak. Misal dalam satu produk atau alat transportasi. Ya, contoh misal kayak tadi roket ya, motor kalian yang kalian gunakan, kapal pun juga. Kapal kan pun harus menggunakan memang beberapa ada yang tidak non logam. Contoh kayak misal berkaitan dengan kelistrikan ya, ada yang berbahan yang menggunakan fiber ya, seperti itu ya. Kalau di kapal itu ada kapal menggunakan baja, skocinya menggunakan bahan fiber. Skoci tahu skoci? Nah itu yang kalian lihat di wetar ya, itu di kolam itu kan ada ada skoci ya, atau berbahan yang berbahan fiber. Terus termasuk kayu, alam itu kayu, batu, kulit, keramik, deret alam dan lain-lainnya. Oke, terus yang tiruan nih, tiruan itu ada thermosetting ya. Jadi di sini ada thermosetting, terus ada nilon ya, terus ada polyethylene, PVC. PVC tahu PVC? Ya. Tahu? Jadi PVC yang pernah kalian lihat itu di mana? Di atap. Apa? Plafon, PVC ya kan? Terus apa lagi? Pipa, betul. Pipa menggunakan PVC. Nah, ini salah satu bahan yang menggunakan ini ya. Berbahan non logam. Oke. Nah, dari pertemuan ini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan bertanya berkaitan dengan apa yang disampaikan sama Pak Mus. Ya, silakan. Nama, Ying. Sebelumnya perkenalkan, nama Berliana Puspita Devi, NRP 23240430. Izin bertanya, mengapa logam masih menjadi material yang paling banyak digunakan dalam bidang teknik? Terima kasih. Konstruksi menggunakan bahan logam gitu ya intinya ya. Jadi salah satu tadi Mas Mbak ya, perlu kita ketahui ya kaitannya dengan bahan logam ya. Bahan apa yang seharusnya kita gunakan. Jadi memang kalian itu sudah sarjana ya, sudah S1. Dalam arti kalian memang harus benar-benar menentukan, merancang berkaitan apa yang nanti seharusnya itu dipergunakan. Yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan keselamatan untuk manusia terutama, untuk orang lain ya. Nah, contoh misal apakah ini bahannya ini bagus untuk misal contoh untuk jembatan menggunakan kayu, itu lebih baik nggak ketimbang menggunakan logam? Lebih bagus mana? Iya. Karena apa? Karena pasti kalau logam untuk jembatan ya, baja ya, jembatan menggunakan baja untuk konstruksinya itu lebih kuat ketimbang menggunakan kayu. Nah, alasannya kenapa? Nah, itu adalah seorang engineer memang harus mengecek apakah ini layak atau tidak. Karena kaitannya tadi berkaitan dengan keselamatan. Jadi kita seorang sarjana, lulusan sarjana yang adalah seorang engineer ya, dari lulusan kalian adalah seorang teknik, harapannya itu bisa memperhitungkan bahan tersebut itu bagus, layak atau tidak nanti digunakan gitu ya. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan komposisi Mas Mbak, apakah logam itu baik atau tidaknya. Makanya kayak contoh baja itu sekitar 1524 ya persen gunakan. Jadi kita harus benar-benar mengecek bahwasanya itu kandungannya sesuai apa tidak, seperti itu. Gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Siapa? Ada yang bertanya nggak? Ya, silakan. Perkenalkan, nama Fahrizal Febriansyah, NRP 232404044. Izin bertanya, mengapa material komposit
lebih banyak digunakan pada industri transportasi laut dan penerbangan, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, ya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Tadi saya jelaskan juga berkaitan dengan komposisi material yang digunakan untuk alat transportasi ya, termasuk darat, udara maupun laut, pasti menggunakan komposit tadi atau campuran. Kita tahu Mas Bas, kaitan dengan komposit itu kan supaya daripada berkaitan dengan alat transportasi, kita harus berkaitan keselamatan tadi ya. Apakah misal contoh di kapal itu menggunakan baja, ya, baja dengan konstruksi sesuai dengan konstruksinya masing-masing. Nah, kenapa? Kalau pesawat baik ya Pak menggunakan baja, baik nggak menggunakan baja? Beratnya sama dengan kapal, ya, misal tebalnya sekitar 10 sampai 15 mm. Bagus nggak untuk kapal? Tidak bagus. Berarti harus menggunakan komposit, ya, termasuk bahan-bahan tadi yang berkaitan dengan polimer, ya, berkaitan dengan komposit atau campuran. Menggunakan aluminium, oke, pesawat menggunakan aluminium, logam, ya, tapi harus ketebalannya disesuaikan, biar supaya ketika pesawat itu kondisinya benar-benar sudah bisa terbang, tidak mengalami yang namanya berat. Nah, ini berat juga harus disesuaikan. Engineering itu harus menghitung Mas Pak, harus bisa menghitung berkaitan dengan berat, titik berat suatu alat transportasi tersebut, ya, bahannya juga disesuaikan. Makanya semua itu bahan itu harus dirancang sebelum kondisi alat transportasi itu sudah jadi. Tebalnya berapa? Contoh kayak kapal itu harus di bagian engineeringnya, di production drawingnya itu memang harus benar-benar sesuai dengan klasifikasinya. Tidak boleh misal kapalnya bagian double bottom, bagian wheelnya dikasih ketebalan 2 mili, tidak boleh. Harus paling tebal itu di bagian keelnya. Standarnya berapa biasanya? 12 mm. Gitu ya. Oke, baik, mungkin itu saja ya yang perlu kami sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan nanti bisa dipelajari tentang material teknik berkaitan dengan komposisi material atau bahan-bahan. Tentu saja nanti mungkin Pak Wis akan menerangkan di pertemuan yang akan datang. Itu ya. Oke, mungkin saja yang perlu saya sampaikan untuk untuk tugas ya, untuk tugas nanti mencari berkaitan dengan komposisi material apa saja di lingkungan kalian ya. Nanti bisa di wilayah kalian di tempat kos ya, di rumah dan lain sebagainya, atau kalian melihat ketika di pelabuhan di kapal, nanti kalian mencari komposisi apa saja yang digunakan nanti di pesawat dan nanti bisa gitu ya. Oke, mungkin itu saja tugas dari Pak Wis, bisa dikumpulkan. Dan untuk pertemuan kali ini nanti jika kurang kurang ini ya, memahami atau apa, nanti bisa dibuka bukunya Pak Wis, itu nanti bisa Pak Wis share lewat WA ya. Oke, itu aja dari Pak Wis. Sekian, terima kasih untuk pilihan hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh disiapkan. Silakan. Mohon izin Pak, mohon izin rekan. Nanti ya, siap, gerak. Perkuliahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Rekan. Welcome. Ya. Mengakhiri perkuliahan, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat tempat. Gerak. Oke, selamat siang. Untuk program hari ini ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.